SMA Negeri 1 Tarakan dengan bangga mempersembahkan proyek P5 bertema mengubah ide inovatif menjadi wirausaha kuliner sukses. Proyek ini bertujuan untuk mendorong siswa untuk mengenali potensi mereka dalam kewirausahaan, khususnya di sektor kuliner, dan membantu mereka memahami langkah-langkah praktis dalam mewujudkan ide inovatif menjadi bisnis kuliner yang sukses. Tema kita adalah tentang kewirausahaan. Jadi kalian di sini Bapak harapkan nanti bisa menjadi seorang entrepreneur. Ya. Apa itu entrepreneur? Pengusaha. Oke. Paling tidak kalau tidak menjadi pengusaha, kalian punya jiwa kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses penciptaan, pengembangan, dan pengelolaan suatu usaha dengan resiko-resiko yang terkait untuk mencapai keuntungan. Tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan, siswa diajak untuk memahami dasar-dasar kewirausahaan dan proses penemuan ide inovatif. Dengan sesi brainstorming dan workshopping, siswa diajarkan untuk melakukan riset pasar, mengidentifikasi tren makanan, dan berpikir kreatif tentang bagaimana mereka bisa menciptakan produk kuliner yang unik dan menarik. Belajar untuk selalu fokus, berani mengambil keputusan terhadap diri sendiri, serta menyusun skala prioritas. Kira-kira kita mau buat proyek apa nih yang cocok untuk kita? Makanan ya? Oke. Kenapa memilih makanan? Karena makanan lebih diminati daripada produk-produk lainnya. Karena makanan sekarang semakin berkembang, bukan cuma 1 dan 2 aja resepnya. Siswa juga belajar membuat rencana bisnis yang solid, termasuk perencanaan keuangan dan strategi pemasaran. Setelah itu nanti kita akan satukan kira-kira yang lebih relevan untuk kita jadikan proyek kita hari ini apa. Produk yang akan kami jual yang seragam. Bisnis ini akan berfokus pada produksi dan penjualan minuman sehat. Produk kami akan dibuat dari bahan-bahan segar dan alami dengan penekanan pada nutrisi dan kesehatan. Nama produk yang kami pilih ialah Healthy Sticks dan berlokasi di SMA Negeri 1 Tarakan. Kemudian untuk target pasar kami ialah siswa, staf sekolah, serta masyarakat sekitar yang menginginkan alternatif minuman sehat dan segar. Bisnis ini akan dijalankan oleh kami sebagai siswa dengan diawasi oleh beberapa guru. Produk kami adalah Sahabat, jenis minuman sehat yang terbuat dari bahan-bahan segar dan alami. Kami juga menawarkan layanan pesan antar untuk acara-acara sekolah serta komunitas. Selanjutnya adalah strategi pemasaran kami. Yang pertama ialah penggunaan media sosial dan poster untuk mempromosikan produk. Yang kedua, menawarkan diskon untuk pembelian massal atau untuk acara-acara khusus. Dan yang terakhir ialah mengadakan acara peluncuran produk dan sampling gratis untuk menarik pelanggan. Selanjutnya ialah perencanaan keuangan. Yang pertama, untuk perlengkapan dan peralatan, mungkin ini 450.000 karena untuk membeli bahan-bahannya yang lainnya. Untuk bahan baku sendiri 250.000, kemudian promosi dan pemasaran 150.000 serta biaya lainnya yaitu 100.000. Untuk pendapatan perkiraan, jika kami menjual 100 cangkir minuman sehat per hari dengan harga 10.000 per cangkir, pendapatan kuota per bulan akan menjadi. Kami akan memaparkan nilai bisnis kami. Masuk ke tahap konsep
kontekstualisasi, yakni kalian akan mengenal bahan yang berdasarkan diskusi kita, yakni kita bersepakat untuk membuat sarapan ya. Nah, dalam kontekstualisasi ini mari kita saksikan video cara pembuatan sarapan. Ini kalian saksikan ya, catat apa yang kurang atau yang versi bawah. Pada tahap kontekstualisasi, siswa mulai mengaplikasikan pengetahuan yang mereka peroleh dalam tahap perencanaan ke dalam konteks yang lebih spesifik. Mereka belajar memilih bahan makanan, menciptakan resep unik, dan menyesuaikan ide mereka berdasarkan ketersediaan sumber daya dan kondisi pasar lokal. Wah. Kenalkan, saya Putri Hema, saya dari Gastronomi. Kami akan memperkenalkan bahan-bahan tentang membuat sarapan. Yang pertama itu ada gula merah. Dan yang kedua ada santan kelapa yang diperas. Tiga ada jahe. Dan yang keempat ada serai. Gula merahnya sesuai selera. Terus santan kelapanya itu kira-kira 1 buah kelapa. Jahenya sekitar 1 sampai setengah kilo. Itu cukupnya lah jahenya. Sesuai selera. Terus serainya ada 30 macam serai. Siswa juga belajar tentang manajemen produksi dan operasional, serta regulasi makanan dan kesehatan yang relevan. 1. Perencanaan produksi. Bisnis harus merencanakan produksi sesuai dengan permintaan pasar. Ini bisa dihitung berdasarkan data penjualan historis dan tren pasar saat ini. 2. Pengadaan bahan baku. Memilih pemasok yang dapat menyediakan bahan baku berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif. 3. Manajemen inventory. Melakukan pengawasan dan kontrol terhadap inventory bahan baku dan produk jadi. 4. Proses produksi. Melakukan pengawasan dan kontrol dalam proses produksi, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pemasakan hingga pengemakan produk. Dari kuasa melakukan pengujian kualitas secara berkala. 6. Manajemen sumber daya manusia. Mengelola staf produksi dengan efektif, memastikan mereka terlatih dengan baik, memahami prosedur produksi, dan mampu menjaga standar kualitas. 7. Manajemen rantai pasokan. Memastikan bahwa produk dapat disampaikan ke konsumen dalam kondisi baik dan tepat waktu. 8. Tahap aksi. Di tahap aksi melibatkan penerapan praktis dari semua yang telah dipelajari. Siswa mulai memproduksi produk kuliner mereka, memasarkannya, dan menjualnya ke masyarakat. Mereka belajar cara menghadapi tantangan dan mengatasi hambatan, baik itu dalam proses produksi, distribusi, atau pemasaran.
Siswa juga memiliki kesempatan untuk mempresentasikan bisnis mereka di hadapan dewan juri, yakni guru PKWU. Terus ada, kalau ukuran berkasnya sudah cukup ini. Orang yang lebih ya. Untuk orang yang sudah berkas tambahin sertifikat di sekat itu ya. Untuk Bapak cukup sih, cuma untuk orang-orang yang suka pedas katanya ada yang suka pedas ini ya. Untuk manisnya pas, sudah nggak terlalu manis. 85 sudah. 85. Tahap refleksi. Kita sudah melaksanakan namanya tahap aksi, yakni membuat sahabat dan juga memasarkannya. Setelah menjalani semua tahapan, siswa diajak untuk melakukan refleksi. Mereka didorong untuk mengevaluasi kinerja bisnis mereka, apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan. Setelah menjalani tahapan perencanaan, kontekstualisasi, dan aksi dalam proyek P5 bertema mengubah ide inovatif menjadi wirausaha kuliner sukses, kami menyadari betapa pentingnya perencanaan yang baik dan efektif. Kami mengakui bahwa ide inovatif dan kreatif saja tidak cukup, tetapi juga memerlukan rencana bisnis yang detail, pemahaman tentang pasaran, dan strategi pemasaran yang efektif. Kami merasa bangga dengan hasil yang kami capai. Produk minuman sehat, Sarakpa, kami terjual baik di kalangan kami dan staf sekolah. Kami mendapatkan umpan balik positif tentang rasa dan kualitas produk, serta pelayanan kami. Siswa juga berbagi pengalaman dan pelajaran yang mereka peroleh selama proyek berlangsung. Tentunya dari sini tuh kita banyak sekali belajar. Yang pertama untuk membuat inovasi baru. Bagaimana cara kita menarik pelanggan untuk membeli dan mencicipi produk dari kita. Terus yang kedua kita belajar untuk kerjasama pastinya, karena dari sebuah tim itu tentunya memiliki pendapat yang berbeda-beda. Di sini bagaimana kita mengkoordinir bahwa pendapat itu akan menjadi satu solusi yang tepat di produk kita. Dan Refleksi ini tidak hanya membantu siswa mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, tetapi juga membantu mereka memahami lebih dalam tentang proses kewirausahaan dan pentingnya sikap mental yang positif dan pantang menyerah. Oke, alhamdulillah ya, kita semua sudah melaksanakan proyek P5 kita kewirausahaan, dan juga kalian sudah memahami tentang proses produksi dan mulai perencanaan, terus kontekstualisasi, lalu ke aksinya dan juga refleksi. Ya, Bapak ucapkan terima kasih untuk semuanya, dan semoga ilmu ini bermanfaat untuk masa depan kita semua. Amin ya Rabbal. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Proyek P5 ini dirancang untuk memberikan siswa SMA Negeri 1 Tarakan pengalaman belajar yang berharga, mendorong kreativitas dan inovasi, dan membantu mereka untuk meraih impian mereka menjadi wirausahawan kuliner sukses.